Ya, jadi pemirsa kalau kita ikutin timeline yang terjadi ya bahwa memang sempat ada usulan dari Kementerian Agama bahwa dana haji yang dibayarkan oleh para calon jemaah 69,1 dengan proses yang panjang, panja sampai dengan RDP antara DPR bahkan dengan Kementerian Agama berbincang langsung dengan Menteri Agama disepakatilah 49,81 juta yang dibayarkan calon jemaah haji di tahun 2023. Jadi judulnya bukan berhasil menurunkan ongkos haji, tetap ongkos haji naik karena sebelumnya adalah 39,8 juta. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa begini? Apakah ini memang sudah jalan akhir, sudah tidak bisa lagi kita tanggulangi untuk menaikkan ongkos haji, apakah dengan mengurangi nilai subsidi, padahal dana yang dikelola oleh BPKH ini begitu besar. Kenapa tidak bisa mengisi subsidi yang ada? Bahkan pertanyaannya yang paling besar, masyarakat mampu nggak ya nombokin puluhan juta pemirsa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Mas Mustoli Siraj yang merupakan Ketua Komnas Haji dan Umroh. Selamat malam Mas Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga kepada Pak Muhammad Yasin di sini Irjen Kemenak 2012-2017 ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 8 Bapak Marwanda Sopang. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Assalamualaikum. Baik, mungkin saya disclaimer dulu Pak. Ya luar biasa lah ya Pak ya, proses yang panjang, panja sampai RDP akhirnya sampai menyepakati angka 49,81 juta. Yang jadi pertanyaan, boleh Pak buka-bukaan, kenapa angka ini kemudian disepakati? Karena sebelumnya kan usulannya cukup tinggi ya Pak ya. Sekiranya yang diefisiensi nanti dalam sektor-sektor mana saja atau komponen-komponen apa saja, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau berbanding di tahun 2022 dengan 2023, besaran BPIH sesungguhnya turun. Tahun 2022 itu besaran BPIH-nya itu 98 juta. Dan sekarang 90 juta, 90,8 juta. Tetapi di sisi jamaah tahun ini naik karena memang tidak bisa dihindari berbagai hal ada kenaikan di pihak Saudi. Baik masair, baik harga-harga hotel, kemudian makan, ada pajak, kemudian pesawat juga menaikkan harga sejalan dengan kurs rupiah. Maka pencapaian angka menurunkan dari 98 juta di tahun 2022 menjadi 90,8 juta di tahun ini sudah sungguh luar biasa panjang. Kita melakukan pembahasan secara mendetail dari berbagai item variabel yang menjadikan pembiayaan haji kita. Kita mencoba mengurangi dari harga hotel, harga makan, kemudian operasional yang ada di dalam negeri, operasional di Arab Saudi. Kita meminta juga supaya pemerintah kita melakukan berbagai kemampuan komunikasi yang disebut negosiasi itu supaya bisa meyakinkan pihak Saudi bahwa haji Indonesia tidak sepantasnya diberikan harga seperti yang mereka sebutkan. Maka kita kenapa sampai panjang, kenapa sampai berlarut-larut, kita begitu mempelototi satu item variabel harga, langsung kita minta sekarang lakukan negosiasi ke Saudi. Ya, karena Saudi harus dilakukan per telepon tentunya tidak mudah, tetapi itu sungguh luar biasa. Yang kedua, kenapa dibanding tahun lalu lebih besar 10 juta? Karena memang tahun lalu yang dilakukan proporsi pembiayaan itu nilai manfaat jauh lebih besar di tahun lalu diberikan kepada jamaah. Sementara beban jamaah lebih rendah. Hari ini tetap beban jamaah lebih besar, 55% berbanding 45%. Karena itulah beban jamaah tahun ini menjadi 49 dibanding tahun lalu 39. Kalau dari sisi saya, tentu ini belum pencapaian maksimal
di pekerjaan panja, tetapi makronya kita makronya sudah mencapai menurunkan dari 98 ke 90. Tetapi dari realitas jamaah kita kan tahu juga jamaah kita itu seperti apa profilnya, bahwa mereka menabung, kemudian melakukan pendaftaran, berharap mereka dengan simpanannya itu bisa melunasi. Tiba-tiba langsung jomplang harganya, itu berat sekali. Maka untuk tahun ini tidak bisa dilakukan tiba-tiba pembiayaan 70-30. Itu tidak adil, harus ada bertahap supaya jamaah kita mempersiapkan diri. Kemudian pemerintah juga harus melakukan perubahan, umpamanya melakukan penambahan uang daftar, kemudian bisa juga melakukan cicil lunas. Kalau tidak, jamaah akan terkaget-kaget terus. Itu di satu sisi. Di sisi lain, BPKH harus melakukan peningkatan kinerja. Kalau kemampuannya hanya 3% atau paling tinggi hampir 7%, itu tidak bisa mengejar. Mengejar perkembangan itu tidak bisa. Baik Pak Marwan, ditahan dulu supaya tidak habis nanti kita satu durasi ini untuk Bapak. Karena saya ingin minta Pak Jasin untuk memberikan komentarnya. Kalau masalah subsidi itu memang sudah dari dulu ya Pak ya. Tapi keputusan pemerintah untuk memperkecil nilai subsidi ini kira-kira tepat tidak Pak? Atau ada masalahkah dalam hal ini? Ya, jadi kita harus melihat nilai manfaat yang diperoleh dari dana setoran awal yang jumlahnya itu 166 triliun. Setoran awal dan lunas tunda itu kan mengumpul jadi satu, termasuk bunga dari deposito, terus kemudian bunga dari sukuk, itu kan ngumpul jadi 166 triliun. Dibanding dengan periode kami dulu, dengan adanya dana yang ada di dalam setoran awal dan dana-dana yang lain 91 triliun, itu mampu mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji itu 50%. Baik. Ya, jadi angkanya kisarannya pada waktu itu adalah 35 juta. Dikala uang dana haji itu ngumpulnya 91 triliun. Nah sekarang 166 triliun, hampir 2 kali lipat dari periode 5 tahun yang lalu lah seperti itu. Kok justru tidak menunjukkan keberdayaan pemerintah itu untuk meringankan beban biaya haji terhadap masyarakat. Ini pertanyaannya keberpihakan dari pemerintah kepada masyarakat, terus mendegradasi itu istitoah masyarakat, yang sudah mengeluarkan misalnya biayanya misalnya harus jual sawah, jual sapi ya. Kemudian suruh nambah lagi kisarannya 23 sampai 25 juta itu ya. Tentu segmen tertentu kan, bukan lunas tunda dan lain sebagainya tadi. Itu merupakan suatu katakanlah jumlah yang besar yang tidak menutup kemungkinan itu bahwa dari mereka itu banyak yang membatalkan. Berat bagi mereka. Ini soalnya yang jamaah ibadah haji itu yang paling dominan, predominan itu dari masyarakat desa, bukan kota. Gitu Mbak. Nanti Mas Mus akan memberikan tanggapan, bahkan juga Pak Marwan, kalau dibandingkan eranya Pak Jasin, dana setoran 91T tapi bisa mensubsidi besar. Sementara sekarang dana setoran 166T tapi tidak bisa mensubsidi besar. Dan saat itu yang mengelola Kementerian Agama. Kementerian Agama. Apakah lagi-lagi bahwa jangan-jangan ya pemirsa ya, jangan-jangan pengelolaan dana haji yang buruk yang korbannya masyarakat? Sesaat lagi.